Baik, selamat siang semuanya. Kita bicara masalah hematopoiesis ya. Jadi hematopoiesis itu pembentukan sel darah ya. Jadi nanti kita bicara masalah pembentukan sel darahnya ya. Sebentar saya full screen ya. Ini masih belum bisa ya. Saya full screen dulu. Bisa dilihat full screen? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Slide pertama. Jadi hematopoiesis atau bisa dikata hemopoiesis itu pembentukan sel darah ya. Di mana dia membentuknya ya? Itu di beberapa tempat di tubuh kita. Mulai ketika bayi baru lahir atau disebut neonatus itu bisa terjadi di semua sumsum tulang merah ya. Tulang merah mana aja? Yaitu tulang pipi, tulang tengkorak, klavikula, sternum ya dan rusuk serta lainnya. Setelah dewasa, pembentukannya itu di tulang-tulang vertebrae, tulang rusuk, tulang sternum, tulang kepala, tulang pelvik, proksimal, dan bagian bawah femur ya, distal femur. Dan 50% dari sumsum tulang, jadi yang berisi lemak itu diubah bisa menjadi hemopoiesis atau hematopoiesis atau membentuk sel darah. Ya. Dan ada beberapa pada keadaan tertentu ini hematopoiesis ini terjadi di luar sumsum tulang atau ekstramedulare. Di mana dia? Yaitu di organ limpa dan organ hati. Nah, ini gambaran dari darah ya, ada arteri atau pembuluh darah arteri. Kalau kita potong nih lumennya, di dalamnya ada sel-sel darah dan darah blood ya, yaitu darah putih, platelet dan darah merah. Ini gambarannya begini ya. Nah, ini kalau hapusan darah tepi, ini nggak asing untuk kalian kan ya. Ini gambaran hapusan darah tepi apa aja? Yang nampak di sini sel darah apa saja? Coba silahkan jawab. Yang keras? Ya. Sel darah apa yang nampak di sini? Ya, tentunya ini kan ada apa nih? Leukosit ya, yang disebut mono. Kalau yang ini, yang merah-merah ini adalah eritrosit. Ya, ini kembali ke pengenalan sel darah ya. Nah, kalau ini juga gambaran diri sel darah putih. Ini yang disebut monosit. Neutropil ya. Ini monosit. Nah, ini dia monosit. Ini yang limfosit. Yang lainnya ini eritrosit ya. Karena ada sentral palornya ya. Ada sentral palornya di tengahnya itu ya. Nah, ini gambaran platelet. Gimana trombosit ini dia? Ini ya platelet. Nah, yang merah-merah ini bentuknya apa? Trombosit. Nah, itulah gambaran-gambaran kalau dilihat di bawah mikroskop. Lalu hematopoiesisnya ini, pembentukan sel ini bagaimana prosesnya? Ya, jadi proses pembentukan darah ini terregulasi atau diatur atau teratur dan berkesinambungan. Di situ juga ada yang disebut sel renewal, ya. Sel memperbarui diri sendiri sehingga tidak akan habis meski terus membelah diri. Ya, namanya new itu baru ulang. Jadi istilah memperbarui diri terus ya. Lalu ya ada juga yang disebut proliferasi. Jadi kemampuan dia memperbanyak diri, membelah diri ya. Dari satu menjadi dua dan selebihnya banyak ya. Setelah memperbanyak diri, melalui ada lagi tahapan yang namanya diferensiasi. Itu kemampuan berkembang menjadi sel yang berbeda fungsinya. Sel darah merah fungsinya apa, sel darah putih apa, platelet apa ya. Setelah itu barulah mengalami proses maturasi, kemampuan mematangkan dirinya sendiri atau selnya itu ya. Jadi ada renewal, proliferasi, diferensiasi. Ini kan lo harus hafal ya dan harus paham. Pada orang dewasa, hematopoiesis fisiologis ini terjadi di sumsum tulang. Jadi sudah dikatakan kan,
Kalau dewasa tuh banyak di sumsum tulang apa vertebrae ya, tadi tulang apa namanya paling banyak di vertebrae ya, terus di tulang scapula dan sebagainya. Itu secara fisiologis, secara umum. Tetapi kalau terjadi patologis atau tidak normal, bisa terjadi di luar sumsum tulang. Disebut ekstra medulare ini ya. Ekstra di luar medula itu bisa myelium atau sumsum tulang ya. Bagaimana ketika dalam bentuk janin, masih berkembang di dalam janin, di dalam kandungan ibunya, itu dibagi 3 fase pembentukan sel darahnya ya, yaitu fase mesoblastik atau yolk sac. Jadi fase di mana baru terbentuk kantong janin. Ya, nah itu fase pertama, dia mulai membentuk selnya. Lalu lanjut lebih tua lagi kehamilan, ada lagi fase hepatik, fase di mana usia kehamilan 3 bulan 6 bulan itu membentuk organ-organ, diantaranya organ hepar, limpa dan sebagainya. Nah itu fase ketiga untuk membentuk sel darah. Lalu fase kedua, fase ketiganya ini fase medularis atau myeloid, mana usia 6 bulan kehamilan ke atas ya sampai 9 bulan itu sudah ada di medulanya atau di sumsum tulang. Jadi ada 3 fase ketika masih dalam kandungan ibunya atau janin ya. Lalu setelah lahir bayi neonatus di tulang-tulang itu, di sumsum tulang merah itu banyak ya. Lalu setelah dewasa umumnya di sumsum tulang, di tulang pipih ya, tulang panjang dan tulang pipih ya, itu di vertebrae dan sebagainya. Itu kondisi fisiologis. Kalau kondisi patologis bisa di luar sumsum tulang, yaitu biasanya di hati dan limpa ya, gitu ya. Nah, ini kita lihat gambar grafik kejadian prosesnya ya. Ketika di kehamilannya ini di kandungan ibu 0 sampai 9 bulan ya, sini ya. 0-3 bulan ini setelah adanya yolk sac ini disebut fase mesoblastik ya. Setelah itu kedua fase hepatik karena di 6-3 bulan. 3-6 bulan ya. Zacnya di sini. Ini fasenya hepatik. Nah, yang ketiga di sini sampai kehamilan dan lahir itu namanya fase myeloid. Nah, itu yang tadi ya. Setelah itu lahir ini bayi di tulang ini sampai dewasa juga. Dan ada beberapa kondisi patologis bisa dibentuk pada hati dan limpa yang disebut ekstramedulare ya. Nah, ini dia usia anunya. Yolk sac 0-3 bulan, intrauterin itu artinya di dalam uterus, di dalam rahim. 3-6 bulan, itu tadi saya katakan ya, dan yang fase terakhir 4 bulan ke atas ya, 4 bulan terus. Ya. Nah, proses hematopoiesis ini juga memerlukan adanya sel induk hematopoiesis yang disebut hematopoietic stem cell. Lalu juga adanya lingkungan microenvironment dan adanya bahan pembentuk darah serta bagaimana mekanisme pengaturannya atau mekanisme regulasinya. Jadi 4 proses ini harus berjalan ya untuk membentuk darah, sel darah. Ya. Kita lihat dari yang satu, yang pertama yaitu stem cell tadi atau SIH, sel induk hematopoietik atau hematopoietic cell. Ini sel yang akan berkembang menjadi sel darah, ya, yaitu eritrosit, leukosit, trombosit, dan sel lainnya yang ada di dalam sumsum tulang. Apa itu? Seperti fibroblast, ya, dan sebagainya. Oke. Stem cell ini adalah yang paling primitif, tetapi memiliki sifat pluripotensial atau totipotent stem cell. Jadi artinya pluri itu majemuk, banyak, ya, memiliki sifat banyak dia. Oleh karena itu sifat-sifat itu yaitu sel bisa melakukan self memperbarui diri ya. Terus proliferasi memperbanyak diri, diferensiasi memiliki sifat yang berbeda-beda dan maturasi pematangan. Nah, itu stem cell ya. Nah, ini gambaran skematisnya ya.
kemampuan dia memperbarui diri, lalu memperbanyak diri, ya, lalu berbeda ini dengan ini, ya, sampai mematangkan diri. Berdasarkan sifat perbedaannya, diferensiasi, stem cell ini ada yang disebut pluripotensial stem cell. Itu mampu berdiferensiasi jadi seluruh jenis sel. Jadi sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Ya. Jadi mempunyai kemampuan lebih itu ya, seluruh sel itu bisa ya, memiliki sifat itu. Lalu ada yang memiliki namanya committed stem cell, ya, berdiferensiasi menjadi satu sel lain aja, ya, tidak banyak, tidak majemuk tadi. Lalu ada oligopotent stem cell. Ini hanya mampu berdiferensiasi jadi beberapa jenis sel aja, ya, mungkin granulosit, ya, jadi sel granulosit atau sel monosit itu aja. Lalu ada yang disebut unipotent stem cell. Ini hanya mampu berdiferensiasi menjadi satu jenis sel saja, eritrosit, ya, nggak bisa menjadi limfosit, leukosit, ya. Itu beberapa sifat-sifatnya, ya. Lalu dilihat dari tingkatan proliferasi, pluripotensi stem cell ini proliferasinya tingkatannya rendah dibanding yang unipotensial, contohnya membentuk eritrosit tok, itu proliferasinya tingkatannya tinggi, ya. Nah, ini gambaran skematisnya, ya, dari pluripotent yang stem cell satu ini akan bisa memperbanyak diri, ya, menjadi CPU mixed myeloid maupun yang hanya lymphoid stem cell. Yang lymphoid stem cell ini akan menjadi limfosit, ya. Limfosit kita tahu nanti limfosit B dan T, ya. Ini terkaitkan dengan pembentukan antibodi. Nah, ini yang mixed myeloid, ya, sebagai sel yang progenitor itu bisa nanti membuat suatu eritroid awal progenitor yang akan menjadi progenitor eritroid ini akan menjadi membentuk sel darah merah, ya. Lalu mixed myeloid progenitor sel ini yang kedua dia membentuk megakaryosit sebagai megakaryosit progenitor, ya, jadi pengawalinya ini, ya, akan nantinya berkembang menjadi platelet trombosit. Begitu juga yang lainnya, ya, memecah diri ini granulosit monosit dan yang ini yang eosinofil. Nah, granulosit monosit ada dua nanti yang menjadi monosit, ada yang menjadi neutrofil, ya. Lalu yang eosinofil ya tentu jadi eosinofil. Itulah yang tahapan pertama dari stem cell. Sekarang yang tahapan kedua tuh lingkungan mikro, ya, micro environment tadi. Sebagai fungsinya adalah yang menyediakan lingkungan itu menyediakan nutrisi dan bahan pembentuk darah, sel darah. Dan di situ lingkungan mikro ini adalah yang terjadi suatu proses komunikasi, ya, yaitu adesi molekul, ya, komunikasi antar sel itu adesi molekul, ya. Terus juga menghasilkan zat yang mengatur hemopoiesis, ya, itu namanya cytohemopoietic growth factor, ya. Nanti istilahnya umpamanya cytohemopoietic growth factor itu nanti erythropoietin, faktor pembentuk eritrosit, ya, contohnya salah satu, ya, itu namanya sito tuh sel, ya, hemopoietic tuh darah, ya, pembentuk darah, growth factor itu faktor perkembangan atau sel darah, ya, itu harus ada mengatur hemopoiesis, ya. Apa aja mikro environment itu, yaitu adanya mikrosirkulasi dalam susun tulang, ya, jadi adanya pembuluh darah kecil dalam susun tulang. Lalu adanya sel stroma, ya. Sel stroma itu apa saja ini? Sel endotel, makrofag, sel lemak, fibroblast, sel retikulum itu, ya, stroma, ya. Lalu ada yang tiga, adanya matrik ekstraseluler. Jadi ada matriknya, ada bahannya. Apa dia yang matrik dari di luar sel itu? Hemonektin, kolagen, fibronektin. Nah, itu ada glikosamin, metrikan. Jadi itu bahan-bahan di luar sel, ya, yang diperlukan dalam pembentukan sel darah. Ini contohnya, ya, ini
tulang ya, ini tulang panjang ya. Di dalamnya itu ada sumsum tulang merah gitu ya, atau bone marrow, sumsum tulang. Nah, di dalamnya sumsum tulang itu ada mikrosirkulasi atau pembuluh darah kecil supaya sumsum tulang itu tetap eksis, tetap tumbuh, tetap hidup gitu ya. Ini gambarannya. Oke. Yang ketiga ya, tadi ada 4 kan. Yang 4 tuh kali kan mekanisme pengaturan ya, regulasi. Ini yang ketiga dulu, bahan pembentuk darah. Ya, jadi bahan pembentuk darah itu yaitu asam folat, vitamin B12, Fe ya, besi ya, kobalt ya, mangan, Mg ya, kupri, zinc, asam amino, dan vitamin-vitamin B kompleks dan vitamin C. Jadi bahan-bahan inilah dipakai untuk membentuk darah ya, asam folat ya. Makanya orang kurang darah ya, itu juga diberi obat tambah darah tuh isinya kurang lebih tuh ini ada bukan hanya Fe virus, tetapi dia ada asam folat ya, ada vitamin C ya, ada zinc, itu ada ya. Nanti perhatikan sendiri ya dalam obat-obat tablet tambah darah gitu ya. Nah, yang keempat ini mekanisme regulasi atau pengaturan. Ini mengatur arah dan jumlah pertumbuhan dan pelepasan sel darah merah yang sudah datang dari sumsum tulang ke darah tepi. Kalian bayangkan kan, mereka terbentuk sel darahnya itu pabriknya adanya di sumsum tulang. Kamu bisa bayangkan ada tulang, di dalamnya ada sumsum tulang kan gitu lah ya. Ada milium ya di dalamnya itu. Nah, itu membentuk sel-sel darah. Lalu bagaimana sel yang di dalam itu bisa lari, bisa terdapat di darah tepi. Darah tepi itu apa? Ya mulai dari arteri, vena, kapiler itu. Bahkan bisa masuk sampai ke jantung, putar lagi. Ya, coba dari sumsum tulang, jembatannya apa itu bisa sampai masuk ke sirkulasi atau saluran pembuluh darah tepi. Ternyata ini ada sistemnya, yaitu ada mekanisme yang mengatur arah dan jumlah pertumbuhan dan pelepasan sel yang sudah matur, yang disebut sistem feedback mechanism. Ya. Oleh karena itu, kalau dalam hapusan darah, kalian kan sudah sering melakukan hapusan darah ya, dan melihat di mikroskop, sudah kan? Sudah belum? Sudah ya? Belum, Pak. Belum pernah melakukan hapusan darah dan melihat di bawah mikroskop, Shirley? Belum pernah, Pak. Belum pernah sama sekali. Belum praktikum itu ya? Belum. Oke, kalau sudah melakukan praktikum itu, kamu akan lihat nanti sel-sel darahnya ya. Nah, itu sel-sel darah terlampak dalam darah tepi atau hapusan yang kamu bikin, itulah sel darah yang sudah matang, yang matur. Ketika dalam sel darah, dalam hapusan darah tepi ini ditemukan darah-darah muda, sel darah muda, contohnya retikulosit, itu sel darah muda untuk eritrosit ya, yang akan menjadi eritrosit. Ditemukan banyak retikulosit di dalam hapusan darah tepi, itu punya makna adalah ada apa ini? Kok sel mudanya banyak sekali, sudah lari, sudah ada di darah tepi, peredaran darah tepi. Harusnya kan masih banyak di sumsum tulang. Nah, ini ada sesuatu penyakit patologis, mungkin suatu keganasan dan sebagainya. Itu pemahaman dari ilmu ini salah satunya ya, itu bisa kita pahami ya. Jadi kalian baru ya, memang baru belum masuk ke laboratorium hemat. Iya, Pak. Nanti kalau udah masuk, kamu bisa hapusan darah tepi, ya, lalu dilihat di bawah mikroskop, kamu bisa mengidentifikasi sel darah merah, sel darah kuning gitu ya. Jadi kalau kamu lihat, loh kok banyak ya, selain itu ada gambaran patologis. Patologis itu tidak normal ya. Oke, lanjut aja. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi mekanisme atau pengaturannya tadi ya. Yaitu satu, faktor pertumbuhan monopoiesis, ada yang disebut GM-CSF ya. CSF ya, ada GCSF, MCSF ya. Ada sitokin ya.
Ini sitokin ini kan kalau kamu mengikuti sosmed atau berita-berita di sosmed masalah COVID ya, corona itu ya, itu ada badai sitokin ya, itu juga ada. Sebenarnya hati-hati kalau berlebih dia. Ini yang merangsang dan menekan pertumbuhan sel induk atau stem cell tadi ya. Nah, yang ketiga yang mempengaruhi mekanisme regulasi atau pengaturan ini hormon hemopoietik. Nah, itu yang dikatakan tadi kan ada hemopoietik itu yang untuk regulator, untuk pengatur tadi, growth factor tadi itu ya. Nah, ini contohnya eritropoietin. Nah, eritropoietin ini hormon hemopoietik untuk eritrosit, pembentukan eritrosit ya, spesifik khusus. Kalau untuk leukosit namanya leukopoietin. Untuk trombosit trombopoietin gitu ya. Lalu yang keempat hormon non spesifik. Ini dalam jumlah tidak banyak ya. Hormon apa aja itu yang diperlukan? Androgen, estrogen, hormon tiroid, glukokortikoid, growth hormone. Oke, kita lewat dulu. Ini pembagian-pembagiannya aja lah. Ini contohnya ya. Sel progenitor yang punya reseptornya. Progenitor itu pro itu pra ya. Pra. Jadi awal ya. Pertama yang memiliki reseptor. Reseptor tuh istilahnya ya cocokan aja. Sel memang cocok gitu ya. Untuk faktor tertentu yang disesuaikan di dalam in vitro ya. Yaitu dalam kalau yang eritropoietin itu menjadi prosesnya eritropoiesis. Ya. Kalau yang untuk progenitor megakaryosit jadi megakaryosit. Yang tadi yang awal saya pernah bilang di skemanya ya. Terus yang granulosit itu ada yang neutropil dan granulosit. Dan yang terakhir saya berdiri adalah eosinophil. Itu gambaran ulangnya. Kalau dia dari limfoid, stem cell limfoid, dia akan menjadi kembang dua yang B limfosit dan T limfosit. Lalu yang selain dari limfoid stem cell ada myeloid stem cell. Nah, dalam myeloid stem cell bisa berkembang menjadi faktor yang eritroid progenitor sel itu, yang eritroid akan menjadi eritrosit ya, mulai eritroid itu progenitor itu menjadi rubiblas ya, rubisit, prorubisit, retikulosit dan eritrosit. Itu ya, silsilah atau tingkatannya. Myeloid stem cell ini juga bisa ada yang ke arah megakaryosit ya. Megakaryosit tadi itu akan membentuk trombosit atau platelet. Lalu pada myeloid stem cell ini juga ada yang membentuk atau mengarah sel progenitornya ke granulosit. Nah, ada yang nanti membentuk monosit. Begitu juga yang itu yang satunya lagi dari myeloid stem cell akan membentuk suatu eosinofil. Ya, itulah. Dan terakhir ini yang ada basofil. Nah, ini nanti kamu harus hafal nih bentuk-bentuknya ya. Nanti kamu cocokkan di sediaan yang kamu bikin sendiri dari darah, namanya hapusan darah tepi yang akan dilihat di bawah mikroskop. Ya. Nah, ini lebih lagi komplit lagi ya, sama ya, mulai dari sini ini sama, hanya ini mulai lebih lengkap lagi ya. Ini tadi megakaryoblas, megakaryosit jadi trombosit. Ini eritrositnya juga kan ya, chronomoblas, tromosit dan sebagainya. Ini semua silakan nanti bisa dibaca sendiri, akan saya kirim ke grup WA ya. Ini sama. Baik, Pak. Lalu bagaimana terjadi gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada proses hematopoiesis ya? Pertama adalah gangguan pada sel induk hematopoietik stem selnya. Mungkin ada suatu keganasan. Nah, bahasa kerennya atau awamnya itu ada kanker atau darah keganasan ya. Nah, makanya ada keganasan kanker darah yang tidak bisa dikendalikan, makanya sel-sel yang masih muda yang harusnya di sumsum tulang itu sudah banyak keluar di dalam peredaran darah tepi. Itu tadi. Tapi ada sel-sel lainnya. Ya, rubiblas mungkin bisa ditemukan. Dan ada lagi disfungsi atau tidak defisiensi dari
plasti. Nah, anemia itu kan kurang darah ya. A itu kan tidak, plasti, plasem, plastik, plasti itu bukan plastik kresek ya, plasem artinya tumbuh ya. A itu tidak, jadi kurang ya, kurang tumbuh. Jadi anemia yang memang karena produknya kurang gitu. Jadi terganggulah hemopoiesis. Lalu yang kedua, gangguan organ tempat hemopoiesis terjadi. Ini akan terjadi semua kerusakan susum tulang. Ya, mungkin fibrosis atau infeksi metastase. Jadi dalam tulang itu mungkin terjadi infeksi di tulang atau tulang itu mengalami pengerasan atau fibrosis atau mengalami suatu metastasis dari infeksi yang mengganggu proses hemopoiesis di tulang itu. Itu akan mengganggu hematopoiesis. Jadi kalau ada pasien yang mengalami, mungkin katakanlah orang tua banyak fibrosis tulangnya, pengapuran, kaku tulangnya udah banyak yang ngeras gitu, susum tulangnya sedikit, akan mempengaruhi proses hemopoiesis. Atau pada anak muda bisa aja terjadi mungkin kasusnya dia menderita multiple fraktur ya, fraktur patah tulang yang cukup banyak, multiple, ya, itu juga akan mempengaruhi proses hemopoiesis ya. Terus yang ketiga yang mengganggu lagi, gangguan pada bahan yang diperlukan, ya yang nutrisinya tadi itu loh ya, microenvironment tadi ya, hormonalnya atau masuk bahan-bahan beracun itu mengganggu proses sel darah. Oke, topik dan sebagainya. Topik ini akan dilanjutkan minggu depan lagi, ya, sambil membahas Baik, Pak. sel darah. Iya, Pak. Sampai di sini sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan, silahkan 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, karena ini kan kuliah perdana ya. Kamu baru awal kuliah ya, betul? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, kalau gitu sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kita ketemu minggu depan. Saya akhiri pertemuan ini agar kalian tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Selamat siang. Iya, Pak. Iya, Terima Pak. Terima kasih, Pak. Aku sampai cuci gelas.